Halo semuanya, selamat datang di Podcast Basal, bincang santai bersama alumni, merajut jejak menginspirasi masa depan. Bareng aku Jen. dan bareng aku April, kita bakal nemenin kamu semua dengan obrolan yang santai tapi penuh makna tentunya ya. Bareng sosok alumni yang pastinya menginspiratif banget, betul teh? Betul banget, di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng sosok yang aktif dan punya banyak pengalaman menarik nih. Mulai dari akademik, dunia pigeon, sampai bisnis. Teman-teman pastinya pada penasaran ya. Beliau ini adalah alumni kebidanan yang pernah jadi Mojang Sumedang Wakil 1, Putri Pajajaran Berbakat, runner-up Duta Kesehatan, dan juga founder dari Natugian Official dan juga Magu Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Teh Sinta Daniawati. Halo Teh Sinta, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Teh ya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak karena Teteh sudah berkenan hadir. Siap selalu, kalau Unpad selalu di hati. Terima kasih ya Teh. Nah sebelumnya mungkin boleh kenalan dulu nggak nih Teh kepada pendengar kita, dan mungkin boleh diceritain sedikit Teh Sinta nih lagi sibuk apa sih? Oke, aduh aku manggilnya siapa ya, teman-teman atau adik-adik? Teman-teman boleh ya. Aja ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Sinta. Kebetulan juga aku dulu waktu D4 alumni di Unpad. Terus aku sempat melanjutkan S2 di Unisba Manajemen Rumah Sakit, dan kebetulan sekarang itu lagi profesi bidan, melanjutkan profesi bidan. Nah, kesibukan aku sekarang selain memang aku punya klinik, juga punya produk ya, salah satunya tadi yang sudah disebutkan, produk Natugen Skincare dan Magu Essential Oil. Wah, lumayan sibuk banget ya Teh ya. Lumayan. Nah Teh, ngomong-ngomong nih, kalau boleh tahu apa sih alasan utama Teteh dulu pengen atau milih kebidanan gitu? Kenapa saya memilih kebidanan? Yang pertama tentunya karena pengen bermanfaat nih untuk diri saya sendiri, kemudian yang kedua pengen juga bermanfaat untuk orang lain. Tapi saya rasa semua jurusan sih, walaupun bukan kebidanan, juga pastinya punya manfaat ya Teh ya, punya dampak positif ataupun manfaat bagi banyak orang. Nah, namun alasan yang ketiga itu ya tentunya karena saya yakin memang Allah sudah menakdirkan saya untuk berada di sini gitu. Mungkin menurut Allah saya memang orang yang tepat untuk menjadi bidan dan membantu khususnya banyak ibu-ibu di luar sana untuk melahirkan generasi Indonesia yang sehat tentunya. Wah, mulia sekali ya, mau bermanfaat bagi orang lain. Oke Teh, ngomong-ngomong tentang duta, Teteh kan pernah menjadi duta kesehatan ya Teh. Nah itu tuh apa aja sih Teh persyaratannya gitu? Ya, betul. Sebetulnya saya itu sempat Duta Kesehatan Jawa Barat dulu. Nah, kemudian setelah Duta Kesehatan Jawa Barat, baru yang tahun 2024 ya, tahun kemarin ya, itu baru Duta Kesehatan Indonesia. Nah, untuk persyaratannya teman-teman itu nggak usah khawatir. Jadi kalau untuk duta kesehatan itu tidak harus cantik Teh, gitu. Kadang kan orang-orang, aduh aku mah nggak cantik, nggak tinggi. Betul. Gitu ya, karena untuk jadi duta kesehatan itu sebetulnya tidak ada persyaratan maksimal tinggi dan maksimal cantik gitu. Jadi tidak harus cantik gitu, tapi yang penting itu justru berwawasan luas gitu, terutama mengenai kesehatan gitu. Nah, kalau untuk terakhir kemarin yang 2024 itu persyaratannya harus mendaftar dulu ke Dinas Kesehatan setempat gitu. Jadi kalau misalnya Teteh nih dari Dinas Kesehatan Bandung, nah berarti mendaftarkan diri dulu ke Dinas Kesehatan Bandung. Nah, nanti dari Dinas Kesehatan Bandung biasanya ada yang mengadakan audisi dulu di situ buat nanti dia yang mewakili Kabupaten Bandung misalnya atau Kota Bandung untuk ke Jawa Barat gitu. Nah, nanti baru dari Jawa Barat itu diseleksi lagi gitu. Jadi persyaratannya sebetulnya nggak ada persyaratan physically gitu, tapi lebih ke kitanya ada kemauan, kitanya percaya diri, dan kitanya punya wawasan yang luas. Kemudian Teh, manfaat dari Teteh jadi duta kesehatan itu apa gitu? Ya. Sebetulnya manfaat menjadi duta kesehatan sama seperti manfaat dari kita mengikuti pageant-pageant lainnya gitu. Cuman untuk duta kesehatan itu sebetulnya lebih ke representatif perwakilan dari Dinas Kesehatan Jawa Barat gitu. Jadi kalau kita ikut Duta Kesehatan Jawa Barat, contohnya itu kita bisa mengikuti atau mengetahui kegiatan-kegiatan di Dinas Kesehatan Jawa Barat. Misalnya kayak yang terbaru ada Nganjang Keluarga, tahu nggak?
Nganjangkau Warga ya, yang program Pak Deddy Mulyadi. Nah itu kita tuh dilibatkan, jadi kita bisa tahu dan bisa ikut serta untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi kitanya kan bisa melihat langsung kondisi lapangan itu seperti apa gitu. Dan kalau punya prinsip bermanfaat untuk orang banyak, ya tentunya di sini salah satu tempat yang pas gitu. Kita benar-benar bisa menebar informasi ataupun edukasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Oke, jadi pengalaman di dunia pageant ini juga bisa membantu Teteh dalam profesi Teteh sebagai bidan tuh menginspirasi orang lain juga gitu ya Teh. Nah teman-teman, di luar kuliah ini Teh Sinta juga punya banyak kegiatan nih. Nah aku mau tahu deh Teh, gimana cara Teteh mengatur waktu antara kuliah, pageant, dan kegiatan lainnya Teh? Ya betul sekali Teh. Tantangan kita sebagai tentunya mahasiswa ya, untuk bisa ikut kegiatan di luar akademik itu memang harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Karena kalau enggak ya pasti keteteran ya. Nah, caranya untuk bisa kita mengatur waktu dengan baik ya tentunya kita harus punya manajemen waktu yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentunya kita harus punya prioritas kegiatan kita. Jadi kita prioritaskan dulu kira-kira kegiatan mana nih yang memang jadi prioritas kita. Karena kita nggak mungkin misalnya dalam satu hari itu melaksanakan 10 kegiatan sekaligus ya. Atau misalnya dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun ini kita mau jadi duta genre, duta kesehatan atau duta apa, semuanya dibabat habis juga tidak mungkin gitu. Jadi kita harus prioritaskan misalnya selain akademik, apalagi nih kegiatan yang mau kita lakukan. Nah kalau misalnya kita sudah punya prioritas, yang langkah yang kedua tentunya kita harus menyusun rencana. Dan kalau saya sendiri itu dari dulu pas kuliah kebidanan itu selalu menyusun rencana kegiatan itu setiap hari Teh. Jadi setiap hari itu kita tulis apa aja yang mau kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi. Jadi kalaupun misalnya ada rencana yang ternyata di luar dugaan, itu kita bisa tahu dan kita bisa antisipasi lebih awal gitu. Jadi akhirnya nggak ada yang keteteran. Nah kalau misalnya kita udah atur nih rencananya seperti apa, kita yang ketiga tentu kita harus atur lagi strateginya supaya semua rencana kita ya bisa terlaksana. Jangan cuma jadi rencana aja ya, nggak misalnya kita selain pendidikan kita mau ikut Putri Pajajaran mungkin ya kalau sekarang ya, kalau di sini putra-putri Pajajaran nih. Nah kalau misalnya cuman rencana doang tanpa daftar juga kan percuma ya. Jadi ya tentunya langkah yang ketiga kita harus merencanakan rencana strategi apa yang kita bisa lakukan supaya si rencananya itu bisa terwujud. Dan yang terakhir tentunya kita harus evaluasi lagi dari rencana-rencana yang sudah kita tentukan. Mana rencana-rencana yang misalnya tidak bisa terlaksana dengan baik dan kenapa hal itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Akhirnya kita evaluasi untuk rencana ke depannya. Apakah ada rencana yang misalnya harus diubah atau diperbaiki supaya rencana yang selanjutnya itu bisa lebih tertata lagi dan lebih berjalan dengan baik lagi. Betul banget Teh. Ternyata mengatur waktu itu tidak mudah ya, tetapi harus ada yang dikorbankan jika kita ingin mendapatkan yang lebih gitu ya Teh. Betul. Nah Teh, ngomong-ngomong tentang motivasi ini, apa sih motivasi Teteh untuk terus aktif dan berprestasi di tengah akademik, kesibukan akademik gitu Teh? Kan kita tahu kalau misalkan kuliah kesehatan tuh sibuk gitu, capek. Nah gimana Teh? Motivasi yang pertama tentunya kita semua harus punya tujuan hidup ya. Karena tanpa tujuan hidup tentunya kita nggak akan punya motivasi untuk hidup dan untuk melakukan kegiatan apapun. Selain punya tujuan hidup, yang kedua saya itu memang dari dulu itu orangnya itu selalu ingin mencoba hal yang baru gitu. Jadi tidak pernah puas dalam satu pencapaian gitu. Jadi misalnya di akademik udah cum laude nih, tapi apalagi nih langkah selanjutnya gitu. Karena kan kita nggak mungkin berhenti sampai di situ aja. Makanya buat teman-teman semua jangan pernah puas dengan apapun yang kalian dapatkan, tetapi harus terus belajar lagi, harus terus mencari lagi hal baru apa yang bisa kita lakukan. Karena dari hal-hal yang baru itu, dari tantangan-tantangan yang baru itu biasanya kita bisa dapat pengalaman dan pelajaran yang luar biasa. Wah, menarik banget nih teman-teman. Ternyata kita harus tetap penasaran, harus mau coba untuk tantangan baru nih. Oke Teh, selain aktif di kampus, Teteh juga ikut berbagai ajang seperti Mojang, lalu
Putra Putri Pajajaran dan juga Duta Kesehatan. Nah, apa sih motivasi awalnya Teteh tuh ikut di dunia pageant ini? Untuk ikut pertama kali di dunia pageant itu sebetulnya dari mulai SMA saya sudah ikut. Motivasinya apa ya? Motivasinya karena saya itu orangnya bosenan sebetulnya, karena akademik itu kayaknya gitu-gitu aja gitu ya. Dan ya dengan ikut pageant itu kita benar-benar ngerasain dunia luar. Ya balik lagi seperti yang tadi sudah saya bilang, karena memang saya orangnya tingkat penasarannya tinggi, terus gak gampang puas, juga selalu ingin mencoba hal yang baru, dan dimulai dari kita punya tujuan hidup yang jelas. Motivasinya keren banget sih Teh, itu menginspirasi aku pribadi sih, bener. Nah Teh, dari semua itu kan banyak yang Teteh dapetin. Nah apa sih Teh pelajaran yang paling berkesan gitu yang Teteh dapetin dari semua itu? Pelajaran yang paling berkesan dari dulu sampai sekarang adalah satu, waktu itu tidak akan pernah bisa diputar lagi, dan kesempatan itu tidak datang dua kali. Jadi buat teman-teman yang punya kesempatan sebesar mungkin, yang mungkin sekarang ada di depan mata dan juga masih pada muda ya, gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya dan gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya, karena waktu itu nggak akan bisa diputar lagi Teh. Seperti pepatah yang mengatakan kalau penyesalan itu di akhir, kalau di awal itu pendaftaran. Jadi memang itu nyata adanya gitu. Saya itu dari dulu prinsipnya nggak mau sampai suatu hari saya menyesali karena tidak pernah mencoba. Kalau kita sudah mencoba apapun hasilnya, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, tapi karena kita sudah mencoba itu mengurangi rasa penyesalan yang ada. Tapi kalau kita nggak pernah coba sama sekali, itu penyesalannya bisa seumur hidup gitu sih. Wah, ternyata kita harus manfaatin waktu dengan baik, dan kesempatan itu nggak datang dua kali. Nah, setelah kita dengar berbagai pencapaian, pengalaman, serta motivasi dari Teh Sinta nih, pasti perjalanannya nggak selalu mulus ya Teh. Nah, pasti ada tantangan dan juga mungkin momen sulit yang menjadi sebuah pelajaran buat Teteh. Nah, aku mau tahu apakah Teteh pernah mengalami kegagalan, dan kegagalan itu yang menjadi pelajaran atau justru menjadi titik balik nih dalam hidup Teteh. Boleh tolong diceritain Teh? Ya, betul. Karena saya orang bisnis juga ya, selain bidan gitu. Jadi rasanya mendengar kegagalan itu udah kayak sahabat sendiri ya. Kalau ngomongin kegagalan itu kayaknya udah tidak terhingga gitu kalau matematika ya, karena memang sudah melewati mungkin beribu-ribu kegagalan. Makanya kalau sampai saat ini kalau ngomongin kegagalan, sebetulnya saya udah berdamai dengan yang namanya kegagalan. Saya dalam setiap langkah kaki yang saya langkahkan itu saya sudah siap dengan kegagalan yang mungkin mengiringinya gitu. Jadi kalau dikatakan titik balik itu mungkin bukan kegagalan untuk saya, tapi adalah ketika saya kehilangan identitas diri gitu. Ketika saya mempertanyakan kenapa saya menjadi bidan, itu adalah titik balik. Kenapa saya bisa menjadi seperti ini gitu. Ada fase atau ada momen di mana saya itu mempertanyakan ke dalam hati saya dan diri saya, kenapa ya saya harus jadi bidan? Kenapa ya kok saya memilih jadi bidan? Untuk apa saya jadi bidan? Dan itu yang betul-betul saya renungi, kenapa, dan saya pengen tahu jawabannya gitu. Apa yang harus saya lakukan dan kenapa saya harus menjadi bidan. Dan ternyata setelah saya menjalani kehidupan seorang bidan, saya tidak pernah menemukan jawabannya Teh. Yang saya temukan adalah saya memang harus jadi bidan. Tidak ada alasan kenapa saya harus jadi bidan, tapi memang saya harus jadi bidan. Dan Allah memang sudah percaya untuk saya jadi bidan. Gitu, Teh. Keren banget sih Teh. Kalau dilihat-lihat kan dari kita dan teman-teman yang lain, kita melihat Teh Sinta, oh Teh Sinta sukses terus. Ternyata banyak kegagalan yang mengiringi, tapi Teteh tidak menyerah dan terus bangkit gitu ya Teh. Nah, Teh, ngomong-ngomong, Teteh ini kan punya brand skincare ya, dan boleh spill nggak sih Teh awal mulanya kenapa Teteh mau bangun brand skincare itu, dan mungkin diceritain sedikit gimana perjalanannya Teh? Untuk brand skincare itu awalnya itu karena waktu itu saya itu hamil, kemudian melahirkan, otomatis fokus saya, prioritas saya pada saat itu anak ya. Jadi saya tuh nggak mungkin nih kerja
keluar atau ke rumah sakit yang pastinya ada dinas malam dan lain sebagainya. Jadi saya gimana caranya berpikir tetap bisa bekerja di rumah, tetapi karena saya memang dulunya waktu mahasiswanya aktif, jadi kalau misalnya tiba-tiba diem banget itu nggak bisa gitu. Harus ada sesuatu yang dikerjain untuk memuaskan diri saya ya. Nah makanya saya berpikir nih gimana caranya tetap bisa kerja di rumah, tetapi anak dan suami juga tetap bisa diurus. Karena kan kalau misalnya namanya udah berkeluarga, fokus kita suami dan anak ya Teh ya. Nah makanya pada saat itu saya berusaha nih ikut-ikut pelatihan, kayak pelatihan baby spa, yoga, dan salah satunya ada itu pelatihan kecantikan. Nah kebetulan kan suami saya dokter nih, nah jadi kita berkolaborasi nih karena kan kalau skincare itu atau klinik kecantikan itu kan tentunya harus ada dokternya ya Teh ya. Tetap kita itu walaupun punya bisnis di luar kebidanan, tapi tetap harus mengikuti alurnya atau aturannya gitu. Jadi jangan sampai juga misalnya Pak Raji tapi nolong persalinan, nah itu kan udah di luar aturan ya. Nah sama kita juga kan mungkin orang bertanya-tanya, kok bidan tapi kok punya skincare gitu. Nah jadi yang diklarifikasi di sini adalah jadi skincare ini bukan hanya saya sendiri, tapi berkolaborasi yang sama suami saya yang kebetulan seorang dokter. Jadi awal mula perjalanannya dari saya yang seorang ibu rumah tangga tetapi pengen produktif nih gitu. Jadi itu awal mulanya gitu. Nah setelah saya punya skincare, nah kebetulan kan suami juga praktek ya tentunya. Nah akhirnya kita ngebentuklah klinik gitu supaya skincare-nya bisa ada, kemudian klinik kecantikannya bisa ada, praktek dokternya bisa ada, dan ditambah lagi kalau sekarang sudah ada praktek bidannya lengkap sama persalinan gitu. Kalau sebelumnya dulu nggak ada, karena ya sayanya kan punya anak gitu. Nah, tapi karena sekarang anaknya sudah besar dan waktunya juga sudah cukup luang gitu, jadi kalau dari sekarang sudah ada persalinan juga. Nah Teh, aku mau nanya, kan kalau misalkan sebelum Teteh mantap nih buat bangun bisnis gitu, pasti banyak kebimbangan, keraguan gitu Teh. Nah apa sih yang memantapkan hati Teteh untuk kayaknya aku bisa nih kayak gini? Apakah karena ada dukungan dari suami atau gimana Teh? Ya pasti ketika kita memulai sesuatu, jangankan bisnis, kita mau mulai kuliah juga bimbang ya. Bener nggak sih ini jurusannya? Bener nggak sih ini jurusannya ya? Tentunya betul, yang pertama kita harus yakin dulu sama diri kita sendiri. Kita harus tanyakan dulu ke diri kita sendiri, ini sudah sejalan belum dengan tujuan hidup kita gitu. Terus yang kedua ya pastinya kita butuh dukungan atau support orang-orang terdekat kita ya. Kalau misalnya belum berkeluarga mungkin butuh dukungan orang tua ya, atau teman terdekat. Nah karena saya kebetulan sudah berkeluarga ya, dukungan suami itu dampaknya sangat besar, dan kebetulan suami saya itu tidak membatasi kegiatan saya gitu. Jadi walaupun sudah menikah, saya tetap bisa berkreasi gitu. Karena dari dulu itu saya memang orangnya suka berkreasi dan berinovasi gitu Teh. Jadi apa aja gitu terus aja dipikirin gitu untuk bikin ini nih, kayak gini nih. Jadi sebelum kecantikan juga saya sempat punya baby spa dulu. Jadi perjalanannya itu panjang banget sebelum ke klinik ini gitu. Jadi sempat punya baby spa dulu, sempat jadi pelatih prenatal gentle yoga dulu gitu, baru kesini udah lebih stabil lah bisnisnya gitu. Baik, jadi dukungan dari keluarga juga penting banget ya. Teh Sinta juga dapat banyak banget dukungan dari keluarganya. Terus Teh Sinta juga nggak mau kalau misalnya diem doang, harus kayak ada lagi yang dikerjain, ada lagi gitu ya, selalu penasaran ya Teh. Nah aku mau tahu Teh, mungkin boleh diceritain sedikit awal mulanya Teteh sama suami Teteh tuh mau membangun klinik itu gimana sih Teh? Nah untuk membangun klinik itu tentunya ketika kita membangun sebuah bisnis, dan kebetulan bisnis saya itu dari nol, beneran dari nol ya, bukan dari nol yang memang punya riwayat keluarga dan lain sebagainya, tapi betul-betul memang merangkak dari nol, bener-bener dari 0 rupiah gitu. Tapi kita berusaha gimana nih caranya
kita tidak punya modal besar misalnya, tapi tetap bisa bangun bisnis. Nah makanya itu praktek tuh awalnya dari garasi rumah. Gitu. Awalnya itu dari garasi rumah dulu, kemudian udah nambah nih modalnya, baru lebih besar, dan ya alhamdulillah baru sekarang bisa jauh lebih besar dan bisa jauh lebih lengkap lagi pelayanannya. Alhamdulillah. Ada pelayanan apa aja sih Teh di klinik Teteh ini? Nah kebetulan kliniknya itu kan ada 2 ya, jadi yang pertama itu yang di Subang. Yang di Subang itu pelayanannya ada pelayanan umum, kemudian ada pelayanan kebidanan, persalinan, kecantikan, dan sekarang itu yang terbaru ada pelayanan akupuntur. Nah kalau yang di Bandung sendiri itu pelayanannya udah ada rawat jalan, rawat inap. Kalau kecantikan sih belum, baru rencana di Bandung. Cuman yang umumnya itu rawat jalan, rawat inap, sama kebidanan di Bandung. Banyak juga ya. Kalau untuk baby spa sendiri itu ada nggak sih Teh di klinik Teteh? Nah ya sebetulnya dulu ada, tapi karena kebetulan ruangannya sudah tidak cukup ya, jadi sekarang tuh lagi off dulu. Cuman kita lagi pembangunan lagi nih yang di Subang itu untuk menambah ruangan yang lebih luas. Nah insya Allah mungkin kedepannya ketika bangunannya sudah jadi dan sudah lebih luas, kita rencananya pengen lebih lengkap lagi untuk layanan holistiknya gitu. Karena kan kita kalau kebidanan itu terkenal dengan layanan holistik ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya semua layanan holistik, baik itu baby spa, kemudian prenatal gentle yoga, itu bisa ada semuanya. Doain ya. Iya, amin. Semoga bisa berkembang terus kliniknya. Kalau misalnya aku lihat nih Instagram Teteh tuh kayak bener-bener menginspirasi banget gitu Teh, karena kayak kelihatannya Teteh tuh wah prestasinya banyak banget gitu. Nah aku mau tahu gimana sih tips untuk tetap aktif di media sosial, terus tetap positif dan nggak kehilangan jati diri gitu loh Teh. Tips tetap aktif di media sosial, sebetulnya saya rasa semua orang bisa tetap aktif di media sosial kalau kitanya percaya diri gitu ya. Kadang orang itu nggak aktif di media sosial karena dia nggak percaya sama dirinya gitu. Jadi langkah pertama tentunya kita harus percaya sama diri kita sendiri, dan balik lagi kita harus punya prinsip hidup gitu. Kalau kita prinsip hidupnya menebar manfaat sebanyak-banyaknya, ya otomatis segala sesuatu atau segala langkah kita pasti berhubungan dengan bagaimana caranya kita menebar manfaat. Ya salah satunya itu, salah satu cara saya bisa menebar manfaat adalah dengan aktif di media sosial. Salah satunya dengan meng-share hal-hal yang edukatif gitu untuk masyarakat. Oke, nah menurut Teteh nih di era sekarang ini seberapa penting sih public speaking, personal branding untuk mahasiswa atau tenaga kesehatan nih terutama? Penting banget ya, public speaking itu penting banget, apalagi kita selain berhadapan dengan pasien, kalau misalnya akademik, misalnya lagi jadi mahasiswa berhadapan dengan dosen, kalau public speakingnya sudah jelek, bagaimana orang yang kita ajak komunikasi bisa mengerti dengan tujuan atau maksud kita gitu. Karena seseorang itu biasanya dilihat, yang pertama dilihat itu memang penampilan ya. Penampilan itu tidak harus selalu cantik, tapi yang penting dia rapih dan siap gitu. Kemudian yang kedua selain penampilan tentunya apa yang dia ucapkan, bagaimana dia mengucapkan. Jadi public speaking itu penting banget gitu. Dan untuk branding ya itu juga nggak kalah penting, apalagi di era yang sekarang gitu. Kalau misalnya kita brandingnya bidan yang edukatif, tapi misalnya di media sosialnya galau terus misalnya ya, yang di share-sharenya hal-hal yang galau, terus kan nggak sesuai juga sama brandingnya gitu. Dan masyarakat zaman sekarang juga kan udah pinter-pinter gitu ya, rata-rata hampir 80% lah masyarakat itu punya medsos gitu. Jadi pasti dong dia melihat bidan yang dia temui atau bidan kesayangan dia itu seperti apa gitu kan. Kalau kitanya misalnya brandingnya jelek, public speakingnya jelek misalnya, atau media sosialnya nggak aktif, nah itu juga kan kurang baik untuk citra kita di hadapan pasien ya. Tapi kan kalau misalnya kitanya di media sosialnya aktif, selalu meng-share hal-hal yang positif, mengedukatif, otomatis pasien pun akan bangga, oh ternyata bidan saya itu kayak gini loh, ternyata bidan saya itu prestasinya banyak loh. Itu bisa menumbuhkan rasa kepercayaan pasien terhadap kita gitu.
Betul. Jadi personal branding itu penting banget untuk bisa juga menambah kepercayaan dari pasien. Terus juga public speaking itu juga penting, terutama sebagai mahasiswa ya Teh ya. Jadi branding di sosial media dan untuk tetap aktif dengan konten-konten yang edukatif dan juga bisa menginspirasi para followers Teteh ataupun mungkin para mahasiswa kebidanan nih yang juga mau berprestasi kayak Teh Sinta. Betul. Nah, Teh, menurut Teteh sendiri nih, keterampilan apa sih yang harus bidan masa kini itu miliki gitu agar kita tuh tetap bisa bersaing dengan sumber daya manusia yang lainnya gitu? Iya betul sekali, itu sebetulnya pertanyaan yang menarik ya, karena di era yang sekarang ini bidan itu udah ribuan ya. Kalau misalnya kita tidak punya sesuatu yang menjadi ciri khas ya mungkin kita sulit bersaing juga di dunia yang apalagi yang udah serba teknologi seperti sekarang ya. Nah, menurut saya pribadi itu ada beberapa keterampilan yang memang baiknya kita itu kuasai. Yang pertama tentunya keterampilan akademik, keterampilan medis ya. Kita sebagai bidan ya harus menguasai keterampilan kita menolong persalinan dan lain sebagainya. Nah, namun di luar itu kita juga harus menguasai yang namanya keterampilan komunikasi ya Teh ya. Kenapa? Karena percuma nih kita punya 1000 teori di otak kita tapi kita tidak tahu cara menyampaikannya, atau percuma nih kita pintar misalnya lulusan terbaik tapi pasien tidak mengerti apa yang kita ucapkan gitu. Nah, makanya keterampilan komunikasi juga menjadi poin penting untuk kita kuasai sebagai bidan. Nah, selain itu yang ketiga, kita tentunya harus punya keterampilan sosial, karena kita itu pekerjaan sosial ya Teh ya. Jadi tidak mungkin kalau kita tidak bekerja bersama orang lain, karena namanya bidan kan kerjanya tim ya, harus ada dokter juga, kemudian ahli gizi juga dan lain sebagainya. Makanya kita tentunya harus punya keterampilan sosial yang baik gitu. Nah, selain itu kita juga harus punya keterampilan manajerial. Nah, biasanya ini dilupakan sama bidan-bidan karena fokus sama keterampilan akademik, tapi lupa nih kalau ada keterampilan manajerial yang juga harus kita kuasai. Karena kita itu kan orang pelayanan ya. Ketika kita memberikan pelayanan tentunya banyak SOP yang harus kita kuasai. Misalnya nih teman-teman nanti buka PMB atau klinik ya. Nah, kalau misalnya klinik tanpa manajemen itu biasanya acak-acakan gitu. Kenapa? Karena harus ada alurnya, alur pelayanannya seperti apa, nantinya berdampak ke kepuasan pasiennya seperti apa. Kemudian manajemen juga berhubungan dengan manajemen waktunya seperti apa, kemudian berhubungan juga dengan manajemen strateginya seperti apa. Karena kalau kita punya klinik tanpa strategi juga sia-sia nantinya gitu. Jadi makanya kita juga harus mempunyai keterampilan manajemen. Nah, selain itu juga tentunya yang terakhir itu kita harus punya keterampilan bisnis, karena di zaman sekarang itu semua orang sebetulnya bisa berbisnis ya, dan bisnis itu tidak harus selalu di kebidanan aja. Jadi bisa juga nih misalnya teman-teman punya klinik kebidanan tapi juga punya bisnis yang lain, misalnya punya produk nih atau produk essential oil yang berhubungan dengan ibu hamil yang misalnya masih relate nih sama jurusan kita, tapi kita juga membuat produk gitu. Jadi itulah keterampilan-keterampilan yang baiknya kita kuasai supaya kita mempunyai hal yang berbeda nih dengan SDM lainnya, supaya kita punya hal yang unggul dari diri kita gitu. Wah, ternyata selain akademik kita juga harus bisa berkomunikasi dengan baik. Lalu tadi ada manajerial, manajerial juga penting, dan kemampuan bisnis nih. Oke Teh, aku mau nanya, kalau misalnya harus menggambarkan perjalanan hidup Teteh sejauh ini dalam 3 kata, apa aja tuh Teh kata-katanya? Yang menggambarkan yang pertama itu berdoa, berjuang, dan berserah. Itu sih 3 kata yang selalu saya terapkan sampai sekarang. Kenapa berdoa? Karena tentunya kita semua punya keyakinan dan agamanya masing-masing, dan kita dalam melakukan hal apapun, dalam langkah sekecil apapun itu tidak terlepas dari yang namanya berdoa. Apalagi untuk melaksanakan profesi kita sebagai seorang bidan yang mana taruhannya nyawa ya, kita tidak pernah bisa lepas dari yang namanya berdoa.
Kemudian yang kedua adalah berjuang, dimana saya yakin setelah kita berdoa, kita tidak langsung berserah begitu saja, tapi kita juga harus berjuang semaksimal mungkin yang kita bisa, supaya apapun hasilnya nanti, kalau perjuangan kita sudah maksimal, itu pasti kitanya juga jadi lebih lega gitu. Kemudian yang ketiga adalah berserah gitu. Kita tidak bisa ngotot sama hasil suatu hal gitu. Kalau kitanya sudah berjuang dan berusaha semaksimal mungkin, langkah yang ketiga adalah tentunya kita berserah gitu. Dan itulah yang selalu saya terapkan di setiap perjalanan saya gitu. Yang membuat apapun hasilnya, kegagalan apapun yang dihadapi, itu saya lebih ikhlas jadinya. 3 kata yang penuh makna ya Teh, berdoa, berjuang, dan berserah. Iya. Gitu. Nah Teh, yang terakhir nih, apa sih pesan Teteh nih buat teman-teman yang sekarang lagi studi di kebidanan dan ingin terus berkembang seperti Teteh gitu? Buat teman-teman, saya yakin, saya nggak tahu nih apakah teman-teman sekarang lagi di fase kehilangan identitas diri atau enggak gitu. Yang pasti tetap semangat. Dan saat ada pepatah yang mengatakan nih teman-teman, kita itu hanya bisa berubah kalau kita berkomitmen pada pencapaian yang ingin kita dapatkan. Bukan berarti daripada kita tetap ada di zona nyaman kita, karena kalau misalnya bukan kita, siapa lagi yang merubah kita? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wah, pesannya kayak bener-bener insightful banget nih Teh. Luar biasa banget ya April sama Teh Sinta hari ini dengan sharingnya, bener-bener membuka pandangan aku juga. Kalau misalnya kita tuh harus berani ambil tantangan baru dan juga lebih semangat lagi, dan manajemen waktu juga penting. Nah mungkin segitu pertanyaan dari kami Teh. Terima kasih banyak Teh Sinta atas waktunya. Semoga Teteh sehat selalu dan terus menginspirasi. Ya, semangat buat adik-adik semua, buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman pendengar podcast Basal, sampai jumpa di episode selanjutnya. Di podcast Basal, bincang santai bersama alumni, merajut jejak, menginspirasi masa depan. Dadah!